Oke, kami dari kelompok tugas perusahaan Apotek akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dimulai dari use case-nya. Nah, untuk use case sendiri kami memiliki 6 aktor, yang dimana dimulai dari cek produk, dan setelah itu akan dilakukan oleh place order, dan bisa memilih payment antara COD atau kredit. Dan setelah itu akan dikonfirmasi oleh staff. Owner sendiri juga dapat melihat transaksional laporan dan melakukan pemesanan stok barang pada supplier. Lanjut pada bagian activity diagram. Untuk cek activity diagram, activity check sendiri, customer akan membuka browser akan menuju ke website, dan di website melakukan cek pada produk yang diinginkan. Setelah itu data produk akan didapatkan, maka activity untuk cek sendiri akan selesai. Untuk place order, activity diagram, customer akan melakukan pencarian produk akan dicek, dan akan dimasukkan ke keranjang oleh customer. Dan setelah itu order akan diproses lebih lanjut lagi pada bagian ini. Dan untuk payment activity diagram, produk yang telah dimasukkan akan di check out oleh customer dan dapat memilih metode payment yang diinginkan antara COD atau kredit. Dan jika customer memilih cash on delivery atau COD payment, maka produk akan disiapkan oleh staff dan akan diberikan ke driver. Setelah itu, driver akan melakukan konfirmasi pembayaran dan melakukan pengiriman data kembali ke staff. Untuk kredit activity diagram sendiri, jika customer memilih kredit, maka akan dilakukan oleh input data ke bank tujuan, di mana bank akan mengonfirmasikan atau mengirim notifikasi ke pihak staff. Jika pembayaran telah berhasil, staff akan mengirimkan data kembali ke customer bahwa pembayaran telah berhasil. Lanjut, untuk payment confirm sendiri, produk yang telah dimasukkan dan akan di-check out oleh customer dapat memilih metode pembayaran, metode payment yang diinginkan, dan akan dilakukan konfirmasi antara kedua payment method tersebut. Dan pada bagian transaction note, customer akan melakukan order dan data akan dimasukkan oleh staff, dan data tersebut akan divalidasi dan dicatat oleh staff itu sendiri. Dan pada bagian refill atau order supply, owner akan melakukan pengecekan, di mana setelah melakukan pengecekan akan dilakukan order stock dan mengontak supplier. Jika harga tersebut sudah dikonfirmasi, maka owner akan menerima supply atau stok tersebut. Dan selanjutnya bagian CRC diagram dan sequence dilanjutkan oleh saudara Rizky Edward. Ya, bisa dari sini ada CRC diagram. Nah, pertama kita lihat ada tabel customer, mohon maaf ada typo. Di tabel customer terdapat name, address, phone, dan birth date. Jadi customer akan melakukan login di website kami sebelum melakukan pembelian. Lalu di tabel produk ada product name dan product info. Di produk ada add shop cart, check out, dan view product details. Lalu customer akan order produk dan ada di tabel order ada order ID, date grade, status, dan shipping ID. Dan fungsinya ada place order. Nah, di atas kita bisa lihat ada tabel staff. Staff memiliki ID staff, name, phone, address, dan birth date. Staff dapat melakukan payment confirm dan update produk. Staff yang juga mengatur atau yang menangani order. Lalu ada supply. Supply ada product name, address, phone, dan birth date. Supply memiliki fungsi produk katalog, yaitu info tentang produk-produknya. Lalu yang mengatur supply adalah manager. Manager memiliki name, address, phone, birth date, dan ID manager. Manager yang mengatur refill produk, mohon maaf ada typo. Lalu di bagian shippingnya atau pengantaran barang ada terdapat tabel COD,
Jadi di COD ada code ID, code cost, dan code region. Dan juga memiliki fungsi update shipping info. Lalu yang mengantarkannya driver itu memiliki ID driver, name, address, birth date, dan memiliki fungsi confirm delivered product. Lalu kita bisa lihat di sequence yang pertama, check sequence. Customer atau aktor sini membuka website. Lalu main website akan show website. Lalu customer akan search produk di main website. Lalu mendapatkan get product di bagian produk. Lalu produk akan return produk data. Dan website akan show produk ke customer. Lalu ada place order sequence, yaitu customer search produk ke main website, get produk ke produk. Nah, seperti biasa return produk data, show produk. Tapi bedanya di sini kalau order produknya itu akan masuk ke dalam fungsi order. Lalu ordernya akan proses order, get order info, lalu show order info. Lalu selanjutnya ada payment sequence. Sama seperti yang tadi, customer akan search produk, get produk, return produk data, show produk, dan order produknya akan ke order, proses order, show order info. Tapi ketika pay produk akan masuk ke payment, lalu payment akan show payment method, dan customer akan memilih choose payment method. Lalu ada COD sequence, sama seperti yang tadi, cuman terdapat setelah choose payment method ada choose COD payment di bagian COD, lalu COD akan send shipping info. Lalu ada bagian credit sequence-nya. Setelah choose payment method, choose credit payment, lalu di bagian kreditnya send payment success, lalu dari paymentnya akan payment sudah berhasil, lalu di main website-nya akan menunjukkan paymentnya sudah berhasil. Dan ada payment confirm. Setelah choose payment method, customer akan confirm payment. Dari bagian payment sudah selesai, dan di main website-nya tuh akan menunjukkan paymentnya sudah selesai. Lalu ada sequence untuk refill produk dan transaction note. Jadi customer akan login ke website, akan search produk, show produk, order produk. Ketika produknya itu null atau empty, maka produknya itu akan meminta isi ulang request refill ke owner atau manager. Lalu manager akan mengisi ulang produknya. Setelah membeli barang yang sudah ada, show card list, customer melakukan purchase produk, ada check payment method. Setelah itu customer dapat melakukan request transaction note, dan website-nya akan show transaction note. Setelah itu log out. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan user interface pada web Apotek Senja yang kami buat. Nah, pertama itu pada menu awal terdapat menu login yang akan menginput username dan password.
saat menu login pada web terdapat informasi tentang Apotek Senja yang kami buat. Oke, di sini ada foto-foto yang seperti informasi yang akan diupdate setiap harinya. Di sini rencana kami akan menghias dengan gambar sender, yaitu pengirimannya, lalu stok foto, stok obat, dan kemudian kualitas obat. Nah, pada menu selanjutnya itu terdapat menu user. Yang pertama itu ada kolom lihat obat, tab lihat obat. Yang kedua ada pilih waktu pengiriman, dan yang ketiga ada check out. Di sini terdapat dua, sebagai user dan sebagai admin. Di admin terdapat tambah stok obat dan laporan transaksi keuangan yang terdapat dalam per bulan. Nah, pada tab tambahkan stok obat itu terdapat informasi yang akan menginput nama obat, harga stok yang dimasukkan ke dalam database. Kemudian ada laporan transaksi keuangan. Laporan transaksi keuangan itu direkap selama 1 bulan. Kemudian pada web user terdapat lihat obat yang pertama. Di sini akan ada stok-stok obat yang terdapat pada beranda Apotek Senja kami. Yang pertama ada seperti contoh Panadol dan antangin. Saat diklik pada tambah keranjang, pada tab selanjutnya terdapat notalis, yaitu Panadol 1 dan harganya. Dan yang kedua ada tab pilih waktu pengiriman yang menginput data, dan yang terakhir ada check out yang berisikan metode pembayaran. Yang pertama ada BCA, Dana, COD, dan GoPay. Berikut ini adalah rancangan user interface pada web yang akan kami buat. Lalu ini adalah kode program sejauh yang telah dihasilkan. Yang pertama ada create table admin. Lalu yang kedua ada username. Yang ketiga ada table detail pemesanan yang akan menginput ID, kode pesan, kode obat, dan jumlah. Kemudian ada insert into detail pemesanan untuk struktur tabel dari keranjang. Kemudian ada tabel keranjang. Lalu ada insert into keranjangnya yang atribut ID, kode obat, jumlah, dan ID. Kemudian ada tabel obat yang berisikan kode obat, nama, bentuk konsumen, dan harga. Lalu ada insert into-nya juga. Kemudian ada tabel pembeli. Lalu ada insert into tabel pembelinya. Lalu ada tabel pemesanan yang berisikan kode pemesan, ID pemesan, harga, tanggal, dan konfirmasi. Kemudian ada insert into pemesanan. Lalu HTML yang telah dibuat sejauh ini ialah login form. Ini adalah contoh login form yang akan kami buat dalam tugas besar apotek kami, yang akan menginput username dan password. Oke, mungkin itulah video presentasi kemajuan tugas besar yang kami sampaikan, kelompok kami sampaikan, yang sudah berisikan use case, activity class, dan sequence, dan rancangan UI, dan kode program yang sejauh telah dihasilkan.